Ada juga potensi dari luka-luka yang nggak selesai ini yang sifatnya internalizing, jadi mengarahnya ke dalam. Akhirnya dia melukai diri sendiri. Sehingga itu akan membentuk self-esteem yang rendah, harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah itu akan membentuk orang yang tidak percaya diri. Tanpa dilukai orang lain pun, dia bisa jadi melukai dirinya sendiri. Yang paling banyak sekarang terjadi adalah self-harm, melukai diri sendiri, menyayat-nyayat diri sendiri. Karena secara mental lebih sakit lagi, akhirnya mereka sudah tidak bisa menyeimbangkan akal sehat mereka dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi realitas itu sudah tidak normal lagi gitu. Ya artinya ini udah sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bertemu lagi di Healthycast. Rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Bersama saya, Mazia Hananiatul Halwa, perwakilan dari KKR, Kader Kesehatan Remaja Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Kami ingin Sobat Sehat memperbaiki minimal 1 gaya hidup setiap bulannya, agar kita bisa hidup sehat berjamaah. Nah, pada podcast ke-8 ini, kita semua ingin Sobat Sehat mengenali tentang sebab dan akibat tindakan bullying yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok lakukan terhadap orang lain. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Yosi Molina, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Ibu Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu lebih akrabnya Ibu lagi pengen dipanggil Bu Yosi atau Ibu Moli Ibu? Ya Ibu Moli ya, Ibu biar Moli. akrab ya. Oke. Ibu Moli ya Ibu. Nah, Sobat Sehat semua, Ibu Moli adalah seorang owner Inspirasi Consulting PAUD, Inspirasi Semut-Semut, dan SD Lebah Pembelajar. Nah, Ibu Yosi, tentang kita berbicara tentang bullying ini mungkin khalayak ramai udah nggak asing lagi Bu dengan kata bullying, karena kita sering dengar di TV, di gadget, majalah, bahkan juga di radio ya Ibu ya. Tapi mungkin tidak banyak atau mungkin baru sedikit Ibu yang paham dan mengerti sebenarnya bullying itu, pengertian bullying itu bagaimana gitu Ibu. Sebenarnya maksud dan arti dari bullying itu bagaimana sih Ibu Moli? Ya, baik. Bullying ini asal katanya bully ya, berasal dari bahasa Inggris yang kurang lebih ini semacam penindasan nih kepada seseorang yang biasanya dilakukan secara intensif, baik itu dari segi frekuensinya atau juga kekuatannya, sehingga seseorang akan terganggu secara bisa fisik, bisa emosional, bisa juga secara psikologis gitu. Oke Bu. Nah, dari tindakan bullying itu sendiri Bu, kira-kira kenapa bisa hadir atau adanya tindakan bullying terutama di kalangan anak-anak remaja saat ini ya Ibu? Dan kira-kira tindakan bullying itu siapa sasarannya Bu Moli? Oke, ya bullying itu sebenarnya tidak hanya di anak-anak ya, tidak hanya di remaja. Bisa jadi bullying itu sudah terjadi dari rumah. Ya, ketika orang tua sengaja nggak sengaja mungkin menertawakan anaknya, mungkin nganggapnya lucu-lucuan gitu. Atau si orang tua juga meng-abuse ya, abuse itu semacam menyakiti anaknya, baik secara verbal, misalnya ngata-ngatain anaknya gitu. Terus juga tindakan fisik, apakah itu nyubit, terus bisa saja mukul atau nendang anaknya bahkan. Nah, itu sebenarnya juga tindakan bullying yang dimulai dari rumah. Dan biasanya ketika sudah dimulai dari tindakan di rumah ini, berarti kan salah asuhan di rumah nih. Nah, akhirnya si anak memiliki harga diri yang rendah. Nah, anak-anak yang memiliki harga diri yang rendah ini ada 2 kemungkinan.
bisa jadi yang pertama ketika dia memiliki semacam kekuatan gitu ya, dia melampiaskan apa yang dia terima di rumah itu, akhirnya dia bisa jadi pelaku. Nah, sedangkan kalau si anak yang mendapatkan bully dari rumah, dari orang tuanya ini, dia tidak memiliki kekuatan, istilahnya dari segi temperamennya itu bisa jadi slow to warm up gitu ya, yang sulit untuk mengungkapkan gitu, cenderung memendam. Akhirnya sadar gak sadar anak ini akan tampil menjadi anak yang kurang percaya diri, terus juga tidak berani tampil, sehingga sengaja nggak sengaja juga seolah-olah tuh di jidat anaknya itu tertulis bulilah aku kayak gitu. Sehingga ketika dia masuk ke lingkungan sekolah yang tidak ramah terhadap anak, akhirnya bisa jadi ada anak-anak yang lain yang kemungkinan dapat bully juga di rumah dan dia adalah pelaku gitu ya, calon-calon pelaku. Akhirnya yang anak-anak yang seperti ini bakal menindas anak-anak yang tadi gitu, yang harga dirinya rendah. Nah, akhirnya yang selain proses salah asuh di rumah, yang jadi poin pentingnya juga adalah salah asuh di sekolah. Jadi kalau misalnya sekolah tidak ramah terhadap anak, sehingga tidak memperhatikan seperti apa well-beingnya anak gitu ya, tingkat kebahagiaan anak, akhirnya si anak akan melampiaskan ketidakpuasan emosinya di sekolah itu dengan berbagai cara, salah satunya bullying. Gitu. Jadi kuncinya itu ada dua nih, di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah. Ternyata berawal dari rumah itu membentuk kepribadian anak itu sendiri ya, Bu? Iya, betul, sangat. Karena kan di rumah itulah awal muasal si anak itu terbangun nurani dan empatinya. Ya, nah ketika nurani dan empati ini tidak berkembang, akhirnya ini yang menjadi awal muasal perilaku-perilaku negatif, salah satunya bully. Iya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Nah, jadi Bu, dari secara yang Ibu jelaskan tadi, sebenarnya menurut Ibu pelaku bullying itu apakah memang dari dirinya sendiri atau sebagai bentuk pelampiasan ekspresi balas dendam karena si pelaku menerima perlakuan bullying juga begitu? Menurut Ibu bagaimana, Ibu? Ya, sebenarnya kita nggak bisa langsung menjudge atau menjelaskan secara teoritis atau ya kesimpulan seperti ini saja. Kita perlu paham juga konteksnya seperti apa. Bisa jadi karena memang lingkungan yang tidak memadai gitu. Lingkungan tidak memadai itu dalam artian misalnya sekolah dengan penuh tekanan, kurangnya rasa kurangnya rasa hangat dari sivitas di sekolah, apa itu guru, lingkungan, apalagi kita di pesantren ya, asrama dan seterusnya. Jadi sangat berpengaruh nih lingkungan yang ada di sekeliling sekolah itu sendiri gitu. Nah, barulah di situ kita melihat apakah ini cenderung membuat potensi-potensi bully gitu ya, yang membuat si anak bingung melepaskan emosinya kemana, akhirnya terjadilah bully. Tapi kalau seandainya meskipun di rumah kondisinya tidak menguntungkan gitu ya, bisa jadi di rumah anak ini mendapatkan kekerasan atau mendapatkan hal yang tidak nyaman bagi mereka, tapi sekolah bisa mengantisipasi itu, ya bisa jadi ini salah satu solusinya. Ini ya pos kesehatan pesantren misalnya, kita peduli untuk kesehatan tidak hanya fisik tapi juga mental. Kita sudah mengantisipasi begitu si anak masuk ke pesantren, kan itu usianya usia SMP kan. Artinya ada rentang usia dari usia 0 sampai 10 atau 11 tahun menjelang dia masuk pesantren yang kita tidak tahu apa yang dia bawa gitu. Ya, kalau saya mengistilahkannya setiap manusia itu membawa ransel yang tidak terlihat, yang mana isi ransel itu sebenarnya adalah beban-beban di masa lalu atau luka-luka bisa jadi yang tidak tuntas disembuhkan. Nah, itu setidaknya ketika kita menyadari bahwa ini akan menjadi potensi ketika tidak kita selesaikan, maka ini bisa kita inisiasi misalnya di masa perkenalan sekolah gitu ya, MPLS, itu kita merangkul anak-anak ini dengan cara melatih empatinya gitu. Kan tadi masalah bully ini karena nurani dan empati yang tidak berkembang. Nah, kita buatlah program-program yang bisa menstimulasi nurani dan empati mereka.
gitu. Sehingga apapun yang terjadi di kehidupan mereka sebelumnya, setidaknya proses ini adalah bagian dari penyembuhan atau proses healing. Jadi healing itu bukan jalan-jalan ya. Ya, healing itu adalah benar-benar proses penyembuhan luka. Yang lukanya nggak terlihat. Ya, tapi itu berpotensi. Nah, potensi luka ini tidak hanya bully. Ya, karena kita temanya bully, kita banyak bahas bully, tapi itu tidak hanya bully, potensinya banyak. Kalau seandainya seseorang itu tidak externalizing gitu ya. Kalau externalizing itu istilahnya dia akan mengeluarkan emosi-emosinya itu keluar. Dia akan menyakiti orang lain, dia akan berkata kasar, dia akan sinis gitu ya. Nah, sedangkan ada juga potensi dari luka-luka yang nggak selesai ini yang sifatnya internalizing. Jadi mengarahnya ke dalam. Akhirnya dia melukai diri sendiri. Mulai dari dia mengata-ngatai dirinya sendiri, kamu bodoh dan segala macam gitu. Sehingga itu akan membentuk self esteem yang rendah, harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah itu akan membentuk orang yang tidak percaya diri. Sekali lagi ini berpotensi akhirnya anak ini bakal jadi korban bully. Di sisi lain, tanpa dilukai orang lain pun dia bisa jadi melukai dirinya sendiri. Yang paling banyak sekarang terjadi adalah self harm. Melukai diri sendiri, menyayat-nyayat diri sendiri, yang sebenarnya luka itu kan adanya di dalam nih, di sini gitu, yang nggak jelas. Yang namanya anak zaman sekarang, ketika dia melukai ini, setiap kami tanya kenapa dia melukai itu, dia justru merasakan kenikmatan begitu melihat darahnya mulai menetes dan segala macam. Padahal kalau kita pikir secara akal sehat, ketusuk jarum pentul aja sakit. Tapi bagi orang yang ininya sakit, justru ini mengeluarkan sakit. Nah, jadi itu kan sakit ya. Iya, Bu. Nah, jadi bully itu bisa juga menyebabkan self harm itu juga gitu. Gak sedikit juga akhirnya anak yang dia dibully tapi tidak terselesaikan, dia mengadu ke orang tua juga mungkin orang tua gak paham sehingga mengabaikan, akhirnya dia merasa sendiri. Nah, rasa sendiri inilah yang paling berbahaya. Rasa sendiri ini akhirnya yang menyebabkan bisa jadi orang kehilangan akal, kehilangan iman. Gitu ya, Bu. Bu, kalau mendengar dari Bu tadi, dengan adanya teman-teman di luar sana atau beberapa orang atau anak-anak yang dengan self harm, dia menyakiti dirinya sendiri itu nggak merasakan sakit, Bu. Ini ada permasalahan juga nggak, Bu, dengan saraf-sarafnya? Kenapa sampai mereka tidak merasakan sakit begitu, Bu? Sebenarnya kalau secara fisik sakit ya, sakit, Bu, tapi karena secara mental lebih sakit lagi, akhirnya mereka sudah tidak bisa menyeimbangkan akal sehat mereka dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi realitas itu sudah tidak normal lagi gitu. Ya artinya ini udah sakit jiwa. Gitu, sakit jiwa. Akhirnya ya nauzubillah min zalik ya, inilah awal muasal orang akhirnya bunuh diri. Nah, jadi ini nih yang perlu kita antisipasi karena ini begitu tren. Entah kenapa tren ya, saya sih nggak pengguna TikTok, saya nggak paham. Tapi apakah ini memang semacam sesuatu yang diperlihatkan gitu ya di media sosial sehingga akhirnya anak muda zaman sekarang seolah-olah dengan memperlihatkan rasa sakitnya itu mendapatkan kepuasan gitu. Nah, memang orang-orang yang melakukan hal itu kan self esteemnya rendah tuh, harga dirinya rendah. Akhirnya mereka seringkali melakukan seeking attention, mencari perhatian. Bisa jadi ya karena mereka merasa sendiri kan. Akhirnya cari perhatian dari orang tua nggak dapet, dari teman nggak dapet, dari guru nggak dapet. Bahkan yang terjadi adalah mereka disakiti. Akhirnya rasa tidak diinginkan itu yang akhirnya mereka melakukan hal-hal yang ya kalau kita masih sehat sih kita nggak bisa memikirkan itu gitu. Iya, Bu. Bu, kan dari bentuk bullying itu juga berbeda-beda, Bu. Ada yang sifatnya fisik dan juga melalui verbal atau kata-kata gitu, Bu. Juga dari yang cyberbullying juga ada ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kadang kan lebih fokusnya ke anak-anak remaja atau seumuran Hawa sendiri, Bu. Itu kadang kan dengan teman itu sukanya bercanda, mencaci, mencemooh. Kadang dengan ngata-ngatain, ih kamu pendek, ih kamu hitam, kamu anak situ ya itu, dan segala macam perkataan yang rasanya itu bentuk
sebagai bentuk teman lah gitu, Bu. Iya. Tanpa kita sadari itu kadang teman yang kita kata-katai, walaupun itu teman dekat, kita nggak tahu di dalamnya apakah mereka tersinggung, apakah mereka sakit hati, kita nggak tahu kan, Bu. Apakah dengan cara yang seperti itu tergolong bentuk bullying, Bu Benar. Mali? Tergolong Iya. ya, Bu. Jadi kalau nggak salah saya beberapa bulan yang lalu ngisi tentang bullying ini di Mandua Bukit Tinggi. Saya nanya nih, ini benar-benar bebas aja saya nanya, ada nggak di sini yang merasa dibully sama temannya? Ada satu yang angkat tangan dan dia bilang, apa kamu dibully apa? Saya dipanggil Panjul, Bu. Semua anak di ruangan itu tertawa, ada ratusan anak tertawa karena memang dia dipanggil Panjul. Nah, kenapa dia panggil Panjul? Karena ada 1-2 orang memulai panggil Panjul, yang lain udah ikutan dan orang merasa si anaknya udah rela-rela aja dipanggil, padahal dia nggak pengen dipanggil itu. Dia nggak pengen dipanggil itu, tapi dia udah nggak berdaya karena udah semua orang memanggil itu. Dan sebenarnya kita kembali aja lah seperti ajaran Rasulullah. Rasulullah itu menyuruh kita untuk memanggil saudara kita dengan panggilan yang dia senangi. Artinya itu kan sesuatu, sampai Rasulullah tuh mengeluarkan pernyataan, berarti itu sesuatu yang penting ya. Iya, Bu. Nah, betapa dahsyatnya ketika seorang dipanggil dengan panggilan yang tidak dia senangi, itu bisa merusak batin dia. Gitu. Jadi ketika semua orang memanggil, itu kan akhirnya ada efek konformitas ya. Konformitas itu ketika kita masuk ke dalam sebuah lingkungan dan kita udah ikut-ikutan. Nah, kita sebagai orang waras nggak boleh ikut-ikutan sembarangan. Kalau kita merasa ini sesuatu yang nggak oke, ini sesuatu yang nggak tepat, misalnya memanggil seseorang yang tidak dengan nama panggilannya, nah kita harus berani untuk berbeda. Kita tanyakan, kamu sebenarnya senangnya dipanggil apa? Nggak apa-apa kita berbeda. Nah, bisa jadi itu yang akan menyelamatkan teman kita ini. Iya, Bu. Jadi lebih tepatnya kadang kan temen nih nggak nampak mereka tuh suka atau nggak sukanya. Kadang mereka cuman ketawa aja dipanggil gitu. Padahal kita nggak tahu batinnya gimana ya, Bu. Berarti perlu bertanya dulu. Perlu bertanya dan bisa jadi karena dia tidak berdaya, karena kalau dia nggak rela dipanggil itu, dia akhirnya tidak dianggap teman atau gimana, akhirnya dia terpaksa kan kasihan. Iya sih, Bu. Nah, Bu, kalau dari perilaku atau tindakan bullying itu sendiri, Bu, akibatnya selain dari yang korban itu dapat melukai dirinya sendiri, kalau bagi lingkungan sekitar dan juga akibatnya bagi pelaku bullying sendiri itu apa-apa aja kira-kira, Bu? Ya, yang pasti nurani dan empati tidak berkembang itu akan berdampak ke kegagalan dalam hidup. Kegagalan dalam hidup. Iya, kegagalan dalam hidup ketika kita terbiasa untuk menyebarkan aura-aura negatif, maka kita akan dilingkupi oleh aura negatif. Dan kita jadinya istilahnya kita pun jadi orang, baik pelaku maupun si korban, akhirnya harga dirinya rendah, sama-sama rendah. Sama rendah sehingga ketika dia harusnya beraktualisasi itu nggak akan sampai di situ. Ya, kalau kita mungkin kalau nanti udah kuliah apalagi di bidang psikologi gitu ya, ada namanya piramida kebutuhan Maslow. Nah, jadi si Maslow ini adalah psikolog yang humanis yang menganggap bahwa manusia itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis atau biologis gitu, kayak makan, minum, kebutuhan seksualitas. Itu kan biologis paling dasar banget. Jadi ada orang hidup demi itu. Sehingga ya demi itu dia menghalalkan segala cara. Itu kan paling rendah banget ya. Sehingga dia pun mau mencuri dan segala macam. Lalu di atas itu adalah seseorang yang kebutuhannya adalah kebutuhan rasa aman. Rasa aman. Nah, rasa aman itu artinya ketika dia tidak merasa aman, dia tidak akan bisa maju ke level yang berikutnya. Rasa aman itu seperti apa? Termasuk dalam pertemanan. Ketika kita lingkungannya itu nggak aman, ya tentu kita nggak akan bisa dengan bebas berkata, tidak akan bisa bebas berpikir, tidak akan bisa bebas untuk berteman. Kita akan sangat tergantung dengan rasa aman tersebut. Gitu ya. Lalu di atasnya itu adalah kebutuhan untuk rasa dicintai atau dihargai. Nah, ini udah selevel di atas, artinya untuk kebutuhan pokoknya udah selesai, kebutuhan rasa amannya udah selesai, maka seorang itu akan butuh untuk dicintai. Ini udah lumayan, sehingga orang-orang yang di level dicintai ini dia sudah mulai melakukan hal-hal yang
bisa menarik perhatian. Apakah itu dia akan menunjukkan prestasi, apakah dia akan menunjukkan perilaku yang baik agar dicintai, udah lumayan kan? Iya, Bu. Nah, tapi itu belum yang teratas. Yang paling atas lagi itu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu dia nggak mikirin orang lain lagi. Dia udah lebih memikirkan yang lebih dari itu. Artinya mungkin pahala lagi yang dia harapkan. Dia nggak mikirin lagi perkataan orang. Dia nggak mikirin lagi imbalan di dunia. Nah, itu udah aktualisasi. Nah, jadi kalau menurut piramida Maslow itu yang terbaik adalah orang yang bisa aktualisasi diri. Ya tentunya Rasulullah lah ya yang paling aktualisasi diri. Meskipun Rasulullah itu dalam kondisi yang tidak terpenuhi biologisnya. Kita kan tahu tuh Rasulullah pernah di masa yang dia di embargo oleh kaum kafir gitu kan, kaum kafir Quraisy, dia di embargo, akhirnya beliau harus menahan laparnya dengan mengikatkan batu. Artinya kan itu biologis dia nggak terpenuhi. Namun karena dia itu sudah level tingkat tinggi kebutuhannya, yaitu aktualisasi diri, semua yang di bawah itu sudah terlampaui. Nah, idealnya kita di situ gitu. Ketika kita sudah tidak ingin membuktikan sesuatu. Kadang-kadang ada juga orang ingin berprestasi itu karena ingin membuktikan. Ya, saya dibully sekarang, saya ingin membuktikan nanti saya akan lebih baik dari dia. Di satu sisi mungkin bagus, mungkin dia akan berprestasi. Tapi di sisi lain dia menyimpan luka, bener nggak? Bener, Bu. Nah, luka yang dia simpan itu meskipun tidak tampak, luka di dalam batin itu juga bisa bernanah. Nah, luka yang bernanah-nanah itulah yang menyebabkan seseorang bisa jadi secara mental itu nggak lepas gitu ya, nggak free gitu jiwanya, atau dia tetap saja memendam dendam gitu. Istilahnya dia tetap negativistik. Nah, negativistik ini kalau dalam ilmu otak nih ya, neuroscience, dia akan dikuasai oleh otak reptil. Otak yang di bagian belakang yang sifatnya itu cenderung tidak percaya sama orang, penuh kecurigaan sama orang karena dia disakiti, ya kan? Tentu dia akan curiga terus. Nah, beda ketika dia memang sih pernah disakiti tapi lukanya itu udah sembuh. Nah, kalau lukanya udah sembuh berarti dia sudah memaafkan dengan sebenar-benar pemaafan, sehingga lukanya itu tidak menyebabkan dendamnya masih membara di dalam dada. Nah, ya memang banyak juga dokter mengatakan bahwa penyakit fisik itu disebabkan oleh mental. Nah, bisa jadi itu karena luka-luka yang nggak tuntas itu. Jadi efeknya itu jangka panjang. Gitu. Ternyata begitu besar ya, Bu. Kalau masalah bullying ini benar-benar mempengaruhi bagaimana kehidupan orang ke depannya. Sangat-sangat. Nah, Ibu, kalau kita lihat dari sekarang, kita lihat dalam lingkup Indonesia aja, Bu, lagi sedih sebenarnya ngeliatnya, Bu. Lagi marak-maraknya tindakan bullying, baik itu anak sekolah dasar sampai ada temannya yang bunuh diri loncat dari lantai berapa? Lantai tingkat tinggi di sekolahnya, Ibu. Terus juga ada yang anak sekolah menengah yang dengan bangga dia dengan perbuatannya menzolimi temannya, dia bangga. Dia nunjukkan kalau saya lebih dari dia, saya bisa melumpuhkan atau membuat dia bertekuk lutut dengan saya. Bagi remaja sekarang yang dari persepsi hawa sendiri itu, Bu, bangga dengan melakukan hal seperti demikian. Apakah itu tren? Allahu a'lam, hawa juga tidak mengerti, Bu. Kira-kira dengan melihat kejadian-kejadian seperti itu dari media sosial atau mungkin dari yang kita lihat langsung, Ibu, tentunya sebenarnya seperti yang Ibu bilang tadi, kembali lagi bagaimana pendidikan dari keluarganya ya, Bu. Sebenarnya bagaimana peran penting, peran yang baik orang terdekat, orang tua, guru, teman, bahkan sahabat agar tindakan bullying itu tidak terjadi, Bu Molly. Ya, kata kuncinya adalah yang kita hindari adalah merasa sendiri. Nah, ketika kita merasa sendiri, janganlah melarikan diri ya. Ketika kita merasa sendiri, carilah bantuan dari orang sekelilingnya kita. Nah, di sisi lain, kalau kita sebagai orang yang ada di sekeliling itu, maka pastikan ketika ada orang yang mengeluh tentang kesendiriannya, dia merasa tersakiti dan segala macam, jangan dicuekin, jangan dianggap sepele. Ya, karena bisa jadi itu memang sinyal yang sudah dengan berjuang dia mengeluarkan. Karena biasanya orang dengan korban bully ini nggak berani ngomong. Nah, jadi
yang paling penting orang sekeliling, terutama orang tua, adalah memperhatikan perubahan-perubahan pada anaknya. Karena bully bisa jadi ketika mungkin orang tua menganggap, wah di rumah kita udah aman nih, rasanya nggak ada salah asuh di rumah. Ya bisa jadi bully itu berawal dari sekolah. Nah, ketika dia menjadi korban bully di sekolah, dia juga berpotensi jadi pelaku. Kalau nggak berpotensi jadi pelaku, kalau nggak dia berpotensi untuk melakukan self harm tadi. Nah, oleh karena itu orang terdekat harus sangat memahami sinyal-sinyal ke arah situ. Terus misalnya dari teman, dari guru yang ada di lingkungan sekolah, mungkin di asrama, atau dari ya siapapun lah yang ada di asrama, itu benar-benar harus memperhatikan perubahan-perubahan wajah, perubahan gestur, perubahan sikap gitu. Kita harus kepo ya. Kepo yang dalam tanda kutip ini positif gitu, mengetahui ada apa nih gitu, apa yang terjadi. Nah, karena di balik itu semua bisa jadi ada sesuatu yang sangat besar yang harus kita bantu gitu ya. Jadi kata kunci kesendirian itu yang harus kita tuntaskan. Mari kita bangun kebersamaan yang hangat, terus juga lingkungan yang positif, kata-kata yang selalu mendukung gitu. Jadi walaupun kita merasa bagi kita sih kata-kata yang seperti itu tanda keakraban, oke, sekarang coba dirubah deh tanda keakrabannya dengan kata-kata yang positif. Gitu. Oke. Udah banyak pengetahuan yang kita bahas dan sedikit banyak dan termasuk bagi diri Hawa sendiri. Hawa juga banyak dapat ilmu dari berbincang-bincang, ngobrol masalah bullying ini dengan Ibu Molly sebelumnya. Oke Ibu, selanjutnya juga ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat di rumah Ibu. Pertanyaan pertama Bu Molly, tips-tips apa saja yang harus dilakukan agar kita tidak menjadi sasaran tindakan bullying ini Bu Molly? Tips sederhananya adalah cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri, Sobat Sehat. Oke, ya karena kalau kita mencintai diri sendiri, kita menghargai diri kita sendiri, kita penuh percaya diri, ya akhirnya kita akan tampil dengan tegar, dengan tegas, dan gak ada yang berani menindas kita. Tapi kalau kita udah gak percaya dengan diri sendiri, jangankan orang lain, kita aja gak percaya sama diri kita sendiri, ya akhirnya tentu orang lain pun dengan mudah menindas kita. Iya Bu, berarti berawal dari diri kita sendiri dulu ya Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu Molly, apakah yang harus dilakukan agar anak jangan menjadi pelaku tindakan bullying ini Bu Molly? Agar anak berarti ini orang tua ya? Ya, orang tua. Orang tua. Ya berarti orang tua mencintai anaknya dengan sepenuh hati, terus juga memberikan kehangatan, yang pastikan bahwa si anak memiliki harga diri yang bagus, yang tinggi gitu. Latihlah anak kita ini memiliki nurani dan empati yang berkembang dengan baik. Apakah kita sering melakukan dialog-dialog, komunikasi untuk mengajak seperti apa sih? Jadi dialognya itu nggak melulu hal-hal yang sifatnya pelajaran, tapi kita ajak juga dialognya itu yang berkaitan dengan misalnya diskusi tentang gimana sih pendapat dia tentang seseorang gitu, atau melihat semacam fenomena masyarakat yang ada di sekitar gitu. Jadi melatih nurani dan empati itu bisa dengan cara seperti itu. Apakah mengajak bertemu dengan keluarga-keluarga, baik di satu sisi mungkin ada keluarga yang mapan, nah tapi di sisi lain ada juga mungkin keluarga yang nggak mapan misalnya gitu. Nah nggak mapan dalam hal ini tidak hanya ekonomis ya, bisa juga nggak mapan secara fisiologis gitu, atau secara psikologis gitu, secara kejiwaan gitu. Nah di situ si anak sering diajak dialog-dialog yang berkaitan dengan emosi dan perasaan, sehingga dia terlatih untuk mengekspresikan emosinya dengan tepat. Dia juga bisa mengenali intrapersonalnya dia. Intrapersonal artinya bagaimana dirinya sebenarnya. Kita harus membangkitkan kesadaran diri anak kita gitu ya, sehingga si anak ini kalau dia sudah menyadari, dia bakal dilatih untuk menerima dirinya apa adanya, sehingga kalau dia menerima dirinya apa adanya, dia akan rilis.
Release itu artinya gak ada hal-hal yang menghambat dia lagi gitu. Kadang-kadang kan karena dia tidak terima dirinya, misalnya ya aku kurang cantik atau aku kurang ini, atau dia merasa dibanding-bandingkan dengan saudaranya, akhirnya itu yang menyebabkan ada hal-hal yang menggumpal di dalam dada atau isi ranselnya penuh sehingga dia berat untuk melangkah gitu. Nah, jadi itu sebenarnya butuh bantuan orang dewasa juga yang ada di sekitar yang akan membimbing dia untuk melihat apa sih tujuan hidup dia, target-target dia ke depan. Gitu ya Bu. Gitu. Kalau saya dari guru Bu, nah kalau dari pihak guru gimana biar anak ini nggak terjerumus atau menjadi pelaku bullying itu sendiri Bu? Ya tentunya sama dengan orang tua ya, karena tugasnya orang tua itu adalah mengasuh di rumah, sedangkan guru adalah mengasuh di sekolah. Mengasuh yang terbaik itu adalah memberikan contoh yang baik. Jangan sampai guru pula yang mengawali bully itu, mengeluarkan istilah-istilah yang akhirnya membuat si anak rendah harga dirinya. Terus juga guru juga ya jadilah menjadi orang tua yang benar-benar merangkul anak dengan penuh kehangatan, menerima mereka sepenuhnya gitu. Dan pahamilah bahwa setiap anak itu berbeda, jangan membanding-bandingkan gitu ya. Terus juga pahami juga bahwa anak ini kita udah terimanya udah besar gitu, pasti ada beban juga yang dia bawa di masa lalu. Dan ketika guru ini berhasil untuk membantu si anak ini melepaskan beban, justru si guru termasuk yang ada di dalam doa untuk kedua orang tua. Jadi doa untuk kedua orang tua kan tidak hanya berlaku untuk orang tua biologis, bisa juga untuk orang tua idealis gitu kan, yaitu guru-gurunya yang memang merangkul dia seperti orang tua yang sesungguhnya membimbing dia dunia dan akhirat. Oke, begitu ya Bu. Nah, alhamdulillah Sobat Sehat semua, kita sudah mendengarkan banyak informasi seputar tindakan bullying, sebab tindakan bullying dan juga penyebabnya. Dan tentunya juga udah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Sehat semua. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Molly yang telah meluangkan waktunya, telah hadir bersama kami dalam menjalankan podcast yang ke-8 ini, Bu. Terima kasih Bu Molly. Sama-sama. Dan semoga untuk kedepannya kita bisa berbagi tips-tips sehat lainnya ya Bu. Insya Allah, amin. Nah, terima kasih juga buat Sobat Sehat semua yang tetap setia menonton podcast kami hingga selesai. Ayo, kira-kira bulan depan kita mau bahas apa lagi ya teman-teman? Nah, kami tunggu kritikan dan sarannya di kolom komentar. Dan selalu dukung podcast kami dengan like, komen, dan share video dari kami, serta nantikan podcast sehat selanjutnya. Rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.